mahasiswi agribisnis jurusan pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya kelas agribisnis 3 semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada tanaman pangan. Saja pembahasan yang pertama yaitu tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat terpenting di dunia setelah gandum dan juga padi. Selain itu, jagung juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak maupun produk olahan lainnya. Di Indonesia, jagung adalah komoditi pangan terpenting kedua setelah padi. Tanaman jagung banyak dibudidayakan masyarakat di Indonesia. Yang berikut penyakit bulai pada tanaman jagung. Dalam kegiatan budidayanya, petani jagung sering mendapati kendala adanya serangan penyakit penting tanaman jagung. Serangan penyakit ini biasanya menyebabkan tingginya tingkat kerusakan tanaman, rendahnya produktivitas, dan menimbulkan kerugian ekonomis yang besar. Salah satu penyakit penting yang umum menyerang pertanaman jagung adalah penyakit bulai jagung yang disebabkan oleh patogen Personispora medis. Patogen ini cukup berbahaya karena dapat menyebabkan tanaman mati, busuk, dan kehilangan hingga 100%. Biologi penyakit bulai. Patogen ini bersifat parasit obligat yang tidak bisa tumbuh pada media buatan. Miselium P. maedis berkembang dalam ruang antar sel. Hifa membentuk haustorium yang masuk ke dalam rongga sel. Haustorium berbentuk batang, paku, cacing, jari atau gelembung. Panjang conidiofor sangat bervariasi antara 200 sampai 550 pm. Karena agaknya ukuran ini tergantung dari tebal tipisnya lapisan embun pada permukaan daun. Sakit Semanggung 1996. Nidia berukuran 1723 x 2739 pm, bersifat hialin dan sefris ke subplantial. Conidium yang masih muda berbentuk bulat, sedang yang sudah masak menjadi jorong. Conidium berukuran 1219 x 1023 pm dengan baik. Yang berikut gejala penyakit bulai. Aranus corospola spp menyerang tanaman masih muda. Gejala mulai ditemukan saat tanaman berumur 2-3 minggu setelah tanam. Penyakit dapat dikenali dengan terbentuknya struktur jamur menyerupai tepuk pada permukaan daun. Ini menurut Susanto 2009. Kita lihat pada slide. Baik, kita masuk yang berikut. Selanjutnya yaitu daun saja yang baru membuka pada tanaman terinfeksi mulai mempunyai bercak-bercak klorosil kecil-kecil seperti pada gambar berikut. Kita melihat bentuk bintik-bintiknya dan bercak-bercaknya. Ini akan berkembang menjadi jalur yang sejajar dengan tulang induk berwarna putih sampai kekuningan pada permukaan daun, diikuti oleh garis-garis klorotik. Kita dapat melihat pada gambar berikut ini yang adanya garis yang sejajar itu. Paranchloris flora medis menyebabkan daun berklorotik cenderung lebih bergaris-garis, batang sangat kurang memanjang sehingga tanaman sering membentuk kipas ini menurut Semangan tahun 2004. Ciri lain yaitu gejala yang ditemukan jika perakaran tanaman jagung dicabut, terlihat ada akar bergerombol, tidak berkembang sehingga mengganggu proses transfer hara ke daun dan seluruh tanaman sehingga tampak pucat. Ini tentu saja akan mengganggu pertumbuhan tanaman, terhambat dan pembentukan tongkol terganggu, bahkan tidak bisa bertongkol sama sekali. Tanaman yang terinfeksi sistemik yang muda di bawah umur 1 bulan biasanya mati. Tanaman jagung mengalami peridokritis. Tanaman berumur antara 1-5 minggu setelah tanam. Apabila selama